Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Bisa kami programkan tak menikah, Ustaz? Bisa, Mbak? Nggih. Baik, meneladani sosok Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Ustaz. Nggih, leres. Baik. Ia juga dikenal sebagai seorang wanita cerdas, seorang ulama. Ibnu Abdul Wahid berkata, Aisyah adalah satu-satunya wanita pada zamannya yang memiliki kekuasaan dalam tiga bidang. Bisa, Mbak. Dibuktikan dengan keberaniannya mengikuti honda dan beliau berada di barisan paling depan. Aisyah meninggal dunia di Madinah Senin malam tanggal 17 Ramadan 57 Hijriah. Dimakamkan di pekuburan Baqi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Semarang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali tentunya dalam sajian religi pagi. Setiap hari Kamis pendengar kita selalu belajar tentang sosok-sosok dan juga sejarah di masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan setelah minggu yang lalu kita belajar tentang bagaimana meneladani sosok dari Ibu Khadijah radhiyallahu anha. Kali ini kita akan belajar tentang meneladani sosok Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dan langsung saja pendengar, kami sudah tersambung bersama dengan Ustaz Khairul Amin di ujung telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik sehat selalu ya, Ustaz? Alhamdulillah kabar baik sehat, Mbak. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Ustaz, pagi hari ini juga merupakan salah satu yang juga ditunggu-tunggu pastinya, Ustaz, untuk mengetahui bagaimana sosok dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Silakan, Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidil ghurril mukhajjalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat, para pendengar RRI Pro 1 dan juga keluarga besar Jamu Kota Semarang, Jamiatul Mubalighin, dan semuanya saja yang dimuliakan oleh Allah, terutama Mbak Rosi yang menemani saya hari ini untuk kajian religi pagi. Syukur alhamdulillah pagi ini Allah masih temukan kita di program kita yaitu religi pagi. Kita akan membahas tentang sejarah orang-orang soleh terdahulu yang mana tujuannya adalah untuk menjadikan kita lebih semangat ya, dan dari para kisah-kisah orang-orang terdahulu ini bisa menjadi teladan bagi kita. Yang baik-baik kita tiru, yang kisah-kisah untuk yang tidak baik tentunya untuk iktibar atau menjadi pembelajaran kita untuk tidak melakukan hal yang demikian. Hari ini kita akan berkisah tentang Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah ini adalah sosok yang dikagumi dunia ya. Beliau adalah istri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang lahir sekitar tahun 615 dan wafat sekitar tanggal 16 Juli 678 Masehi. Aisyah ini adalah putri daripada Sidina Abi Bakar radhiyallahu anhu. Kenapa Abu Bakar itu dinamakan dengan Abu Bakar? Karena Abu itu kan bapak, Bakar itu adalah perawan. Jadi bapaknya anak-anak perempuan yang banyak perawan gitu ya. Jadi Sayyidina Abu Bakar ini mempunyai banyak putri yang cantik yang masih perawan pada saat itu, maka disebut oleh kalangan orang-orang Quraisy
Abu Bakar itu maksudnya adalah bapaknya dari anak-anak perempuan yang cantik-cantik, yang perawan, yang masih gadis seperti itu. Karena Sayyidina Abu Bakar ini wajahnya itu ganteng dan putih ya. Maka putrinya yaitu Sayyidah Aisyah ini juga perawakannya ini juga sangat-sangat cantik dan putih ya. Beliau sampai dipanggil oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sebutan ya Humaira, artinya wahai yang kemerah-merahan. Ya, jadi mungkin bagi pemirsa ya, para pendengar RRI, mungkin yang suami-suami ini yang ingin meniru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa memanggil istrinya dengan sebutan ya Humaira ya, artinya wahai yang kemerah-merahan. Nah, kira-kira Mbak Rosi juga pernah nggak kira-kira dipanggil sama suaminya ya Humaira seperti itu? Belum ya Ustaz. Belum pernah. Ya, Coba ya Ustaz. gitu ya. Atau mungkin juga panggilan yang lain ya. Jadi sebetulnya ketika meniru Rasulullah itu bukan teksnya, kontekstualnya, tapi sebetulnya adalah substansi ya, kontekstualnya. Jadi ketika Aisyah dipanggil oleh Rasulullah ya Humaira, itu artinya kan panggilan yang mesra, panggilan yang menyenangkan ya. Ya Humaira, wahai yang kemerah-merahan ya. Kenapa? Karena pipi Aisyah ini seperti tomat mateng, mengkel-mengkel gitu ya. Istilahnya itu putih kemerah-merahan. Jadi ketika dipanggil ya Humaira itu pas gitu ya. Jadi soal suami sekarang kalau misalnya mau panggil istrinya dengan sebutan ya Humaira juga bingung karena mungkin istrinya juga hitam mungkin. Akhirnya sekarang juga kemungkinan jujur tapi nyelekit ya. Misalnya istrinya eh, gendut gitu ya, gemuk. Nah, suaminya jujur tapi nyelekit ya. Mentang-mentang sing wedok lemu guwedi gitu ya, panggilannya eh, brot kopi brot gitu ya. Nah, ini jadi kalau ndut itu masih mendingan ya. Kalau ndut itu mungkin panggilan mesra, tapi kalau sudah brot itu sudah jeru banget. Nah, Aisyah ini sosok yang sangat istimewa ya, sehingga Sayyidina Abi Bakar itu juga mengamanahkan ya, sangat senang ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melamarnya untuk menjadikan sebagai istri setelah Khadijah wafat. Jadi Rasulullah menikahi Aisyah itu setelah Khadijah itu wafat. Ya, kemarin kita bahas tentang Sayyidah Khadijah ya, sampai beliau wafat, beliau menemani Rasulullah SAW dalam perjuangannya. Kemudian diteruskan oleh Aisyah. Aisyah ini istri setelah Khadijah wafat. Dan Aisyah ini wafi riwayatin dinikahi oleh Rasulullah itu masih berusia belum haid ya, sehingga jangan dipikir bahwa Rasulullah itu mencari kepuasan lahiriah, bukan sama sekali ya. Jadi semua itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi Rasulullah itu menikahi istri Aisyah itu juga atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Aisyah ini menjadi istri Rasulullah itu sangat-sangat istimewa karena beliau ini diriwayatkan, dikisahkan dalam satu sejarah hadis bahwa Aisyah ini adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis ya, sampai 2000 hadis lebih ya, 2000 hadis lebih. Ini sosok Aisyah yang sangat luar biasa karena beliau, karena istri Rasulullah, maka 24 jam hampir bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam urusan hadis-hadis yang berkaitan dengan wanita, misalnya masalah haid, nifas, wiladah, kemudian masalah-masalah termasuk masalah Isra dan Mi'raj, itu yang paling banyak meriwayatkan itu adalah hadis daripada rawinya adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Oleh karena itu Aisyah ini banyak sekali sejarah ya tentang kemuliaan, kelebihan daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Satu kisah yang ingin kita sampaikan bahwa Aisyah ini yang meriwayatkan tentang hukum tayamum ya. Kenapa ada hadis yang
meriwayatkan tentang hukum tayamum ini karena ada kisah sosok Aisyah dan juga turun ayat Al-Qur'an tentang fatayammamu sa'idan thayyiban, ya, tentang tayamum yang diperintahkan oleh Allah ketika mencari air sudah tidak ada, maka salah satu dari solusinya adalah bertayamum. Itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Kisahnya adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu perjalanan, ya kalau mungkin dibahasakan dengan orang sekarang adalah touring ya. Ketika touring atau ketika Rasulullah melakukan safar atau perjalanan atau taruhlah ya rihlah gitu ya. Rihlah itu ya satu perjalanan untuk mencapai suatu tujuan kebaikan. Bersama Aisyah dan para sahabat-sahabatnya dalam perjalanan yang sangat jauh ya, maka ketika badan ini sudah merasa lelah, maka Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk berhenti di suatu tempat ya. Kalau mungkin sekarang itu adalah rest area seperti itu ya. Ketika sudah berada di rest area, ya, semua pada istirahat. Sayyidah Aisyah ini ke belakang, yaitu ke tempat buang hajat ya. Ketika selesai ternyata kalung yang pemberian dari ayahnya, dari ibunya, dari orang tuanya ini putus ya, karena kalung ya mungkin sekarang juga kalung itu kalau ndak benar-benar rapat juga bisa lepas ya. Zaman dulu juga seperti itu, sehingga ketika lepas dicari itu ndak kelihatan ya, ndak ketemu. Setelah dicari ndak ketemu, kemudian disampaikan hal ini kepada Rasulullah, ya Rasulullah kalung saya hilang. Maka dicarilah kalung itu oleh para sahabat juga ya, rame-rame, sehingga sampai ketemu itu sudah larut malam ya. Ketika sudah larut malam, maka kemudian Rasulullah memutuskan untuk tetap di rest area itu untuk bermalam di tempat rest area itu, di tempat peristirahatan. Nah, ketika subuhnya besoknya, ketika bangun itu tidak didapati air yang banyak, sehingga air itu tidak cukup untuk berwudu semua para sahabat. Nah, ini sahabat-sahabat ini juga akhirnya seperti dalam hatinya, wah ini mungkin karena Aisyah tadi malam ya terlalu lama mencari kalungnya, terus menjadikan kita bermalam di sini, akhirnya airnya tidak cukup untuk kita semua berwudu. Maka turunlah ayat tentang fatayammamu sa'idan thayyiban. Jadi ayat yang pertama kali turun untuk bertayamum itu adalah kisah daripada Aisyah yang dalam perjalanan safar Rasulullah tadi bermalam, kemudian air yang ada di peristirahatan itu, di rest area itu tidak cukup untuk berwudu semua sahabat, dan akhirnya turunlah ayat untuk diganti dengan tayamum. Jadi pada saat itu semua sahabat karena tidak mendapati air yang cukup untuk semua berwudu, maka hari itu diganti dengan tayamum. Nah, disinilah yang kemudian menjadikan asbabul wurud daripada perintah tayamum, dikarenakan satu peristiwa tentang Aisyah yang kehilangan kalung itu tadi. Nah, perjalanan berikutnya ketika Aisyah ini juga pernah ya melakukan safar, ini juga pernah terjadi hadisul ifki. Hadisul ifki itu adalah hadis yang menerangkan tentang ujian yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan Aisyah dalam rumah tangganya. Aisyah itu diberitakan dalam tanda kutip selingkuh kepada seseorang ya, kepada Sofwan bin Mu'awwal ya, Mu'attol bin Mu'attol. Padahal tidak demikian ya, sampai kemudian ada hadisul ifki ini adalah merupakan satu kisah tentang di mana perjalanan Rasulullah dalam kehidupannya yang sangat menyedihkan, yaitu difitnah dari keluarganya, dari sosok orang yang munafik ya. Jadi rumah tangga Rasulullah ini pernah diusik oleh seorang yang munafik ya. Dikabarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, istrinya yaitu Aisyah itu
ada apa-apa dengan yang namanya Sofwan bin Mu'attal. Padahal tidak demikian. Jadi kisahnya adalah Aisyah ini ketika berada di dalam tandu, ya. Di tandu itu biasanya kan dibopong sama sahabat-sahabat itu, sama orang-orang banyak gitu ya. Nah, Aisyah ini adalah orang yang tidak tidak gendut, tidak lemu, tidak berat badannya itu tidak berat ya. Jadi ringan, jadi ramping ya, langsing. Ketika beliau di rest area juga ya dalam satu perjalanan, ketika beliau berada di rest area tadi untuk buang hajat, ternyata kalungnya juga jatuh lagi ternyata. Ya, setelah kalungnya jatuh lagi, karena risih ya, nggak mau merepoti para sahabat untuk mencari, maka Aisyah ini mencari kalungnya sendiri. Ketika mencari kalungnya sendiri, setahunya sahabat ini sudah masuk dalam tandu. Ternyata belum, Aisyah masih mencari kalungnya yang hilang tadi. Nah, para sahabat itu tahunya itu sudah masuk dalam tandu, sehingga akhirnya tandunya ini diangkat oleh para sahabat dan berjalan melanjutkan perjalanan. Maka ketika kalungnya sudah ketemu, Aisyah ini mencari, ini kemana orang-orang ini. Nah, ternyata para sahabat sudah pada berangkat. Ya, sudah pada berangkat. Akhirnya Aisyah itu berteduh di batu ya, satu batu yang besar. Karena terlalu capek maka Aisyah tertidur ya, ketiduran. Nah, datanglah satu sahabat. Biasa Rasulullah itu kalau ada touring atau ada perjalanan jauh itu Rasulullah selalu mengutus sahabat yang ditinggal kira-kira berapa kilo seperti itu. Nah, ini untuk apa? Untuk keamanan ya, keamanan, barangkali ada yang barang tertinggal dan sebagainya, itu jauh berapa kilo itu nyusul ya. Nah, selalu seperti itu. Nah, sahabat ini yang bernama Sofwan bin Mu'attal itu melihat Aisyah ini tertidur di batu ya, di satu batu beliau bersandar. Maka ditanyakan oleh Sofwan bin Mu'attal ini, loh ini siapa? Ketika dilihat dalam dekat ternyata itu adalah Sayyidah Aisyah. Kaget ya Sofwan ini. Ya Allah, kalau bahasa sekarang, kenapa Ibu Aisyah sampai ada di sini? Kenapa tidak bersama para sahabat-sahabat? Kemudian diceritakan bahwa tadi beliau sedang buang hajat, selesai dicari kalungnya karena hilang, karena terlalu lama, dikira para sahabat sudah masuk ke tandu ya. Maka kemudian saya ditinggal, kata Aisyah. Akhirnya dituntun oleh sahabat Sofwan bin Mu'attal ini, Aisyah diminta supaya naik ke onta, dan Sofwan bin Mu'attal ini ada di bawah. Jadi bukan terus boncengan, bukan. Jadi Sofwan ini nuntun kudanya, Aisyah berada di atas kuda. Ya, ternyata itu berjumpa dengan orang munafik ya. Orang munafik ini kemudian menceritakan kepada orang-orang penduduk kota Madinah bahwa Aisyah itu berselingkuh dengan sahabat yang namanya Sofwan bin Mu'attal, dan ini disampaikan kepada Rasulullah karena Rasulullah Rasulullah belum tahu kalau ternyata Aisyah itu tertinggal di rest area itu tadi. Nah, akhirnya singkat cerita, maka terjadilah satu permasalahan yang besar ya. Jadi Rasulullah itu hampir percaya kepada orang munafik ini yang menceritakan ini dan itu. Sampai kemudian singkat cerita Aisyah ini sangat sedih sekali. Ya, lama nggak turun ayat ternyata. Nah, inilah ujian. Jadi tidak semata-mata Rasulullah itu kemudian dimanjakan oleh Allah, kalau ada permasalahan langsung terselesaikan, tidak, supaya Rasulullah juga berusaha ikhtiar, dan untuk pembelajaran kita umatnya bagaimana cara menangani satu permasalahan. Dengan kesabarannya kita harus bagaimana supaya mempertahankan rumah tangga kita, jangan sampai terjadi salah paham. Akhirnya suatu saat kemudian Rasulullah ini karena diem gitu ya. Nah, Sayyidina Ali itu juga pernah ngeledek dalam permasalahan keluarga ini. Seperti Sayyidina Ali ini pernah ngomong sama
Rasulullah, ya Rasulullah perempuan banyak kenapa harus dipertahankan gitu ya. Sampai Aisyah itu dalam satu kisah kan pernah perang sama Sidina Ali di perang Jamal itu ya. Itu salah satunya adalah karena Aisyah dengan Sidina Ali ini juga pernah punya satu permasalahan ya. Jadi Sidina Ali pernah itu nyeleduk itu ya atau ngeledek Rasulullah supaya mencari lagi. Perempuan banyak kenapa harus dipertahankan. Wah, ini fitnah yang sangat besar pada saat itu. Hampir semua sahabat itu ya percaya dalam situasi yang seperti ini ya. Ada yang memanfaatkan ya dalam satu ketika ada masalah yang sangat genting seperti ini. Maka setelah semuanya hampir saja terjadi persoalan yang lebih besar, maka turunlah ayat tentang bahwa hal itu tidak benar. Jadi turunlah ayat yang menerangkan bahwa itu semua adalah fitnah dan Aisyah ini adalah wanita yang sangat terhormat yang menjaga kehormatannya. Nah, akhirnya Rasulullah meminta maaf kepada Aisyah. Aisyah mengatakan yang menyelamatkan aku adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi aku harus bersyukur kepada Allah. Nah, ini Rasulullah ini eh, mempunyai istri sosok Aisyah ini adalah orang yang sangat tegar, yang sangat sabar dan beliau bisa bagaimana mempertahankan rumah tangganya. Dari sosok Aisyah ini adalah yang bisa kita ambil dari itibarnya itu adalah kesabaran beliau, ketabahan beliau dalam menghadapi satu ujian. Nah, maka ibu-ibu juga bisa meneladani Aisyah ini dari kesabaran-kesabaran daripada Aisyah. Beliau juga banyak meriwayatkan hadis dan juga beliau yang menjadikan kisah tentang hukum daripada tayamum adalah kisah tentang Aisyah yang kita ceritakan tadi di awal. Kemudian juga masih banyak lagi keistimewaan beliau, kemuliaan beliau. Aisyah itu selalu mendampingi Rasulullah SAW dalam berbagai hal dan beliau adalah sosok yang sangat lembut ucapannya, yang sangat sopan kepada siapapun. Beliau menjaga kehormatan dan kesucian beliau dan masih banyak lagi. Aisyah ini disebutkan dalam satu kisah seperti itu, Mbak, kira-kira kisah secara singkatnya. Iya, Ustaz, nanti kita akan buka kesempatan untuk pendengar yang ingin bergabung tentunya bersama dengan kita tentang meneladani sosok Sayyidah Aisyah radhiyallahu an. Tapi kita akan jeda dulu sejenak, Ustaz, sebelum nanti kita akan kembali lagi. Pendengar, pastikan Anda terus bersama dengan Pro 1 Kanal Inspirasi.
Alhamdulillah pendengar, kami masih bersama dengan Ustadz Amin di ujung telepon. Untuk Anda yang ingin bergabung, boleh silakan di 0248316686 atau di 0816666886. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Rosi. Selamat pagi Pak Suyarto yang ada di Semarang, silahkan. Assalamualaikum. Selamat pagi Pak Ustadz Khairul Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi Pak Yarato, sehat nggih? Alhamdulillah, doa penjenengan bersama Mbak Rosi. Begini Pak Ustadz, sesuai dengan topik tadi, meneladani sosok Raihan Aisyah radhiyallahu anha. Iya Bapak, kami sebagai kaum pria mengharapkan momen pagi ini para pendengar kaum wanita bisa dimanfaatkan oleh para perempuan yang ingin menambah wawasan seperti yang ceritakan Bapak tadi, paling tidak menambah kemampuan meniru Aisyah radhiyallahu anha itu sendiri. Namun Bapak, seorang perempuan fisiknya lembut, membuat perempuan berkesan lemah. Tidak boleh lemah, tapi mental harus kuat. Karena itulah perempuan yang dicontohkan Bapak tadi secara baik. Nah, bagaimana? Perempuan sekarang itu masih di dalam budaya patriarki loh Pak, termasuk tempo dulu. Nah, bagaimana korelasinya dan Sayyidah radhiyallahu anha itu sendiri Pak Ustadz? Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Baik. Jadi memang kalau sekarang ini di zaman digital, zaman emansipasi wanita, begitu ya. Sosok tauladannya siapa? Ya tentunya tetap para istri Rasulullah ya. Kalau kemarin kita contohkan Sayyidah Khadijah, sekarang Sayyidah Aisyah. Ini semua merupakan contoh ya untuk menjadikan para perempuan-perempuan itu tetap menjadi idolanya para kaum wanita sekarang ya, walaupun eranya sudah berbeda tapi kan tetap sama ya. Jadi kita dalam meniru sesuatu itu, kenapa kita selalu berkiblat pada orang-orang terdahulu? Karena orang-orang terdahulu itu banyak sekali orang yang mukhlisin, orang-orang yang ikhlas ya. Orang-orang yang ikhlas. Dulu saja ketika Rasulullah wafat, itu ketika akan mengangkat seorang pemimpin yang baru, sebelum kemudian diputuskan Sayyidina Abu Bakar sebagai pengganti Rasulullah, itu pertimbangannya itu bukan masalah bagaimana siapa yang paling kaya, siapa yang paling pinter, siapa yang paling berkuasa, itu tidak. Tapi pertimbangannya adalah Rasulullah ketika masih sakit, beliau yang memerintahkan Sayyidina Abu Bakar untuk menggantikan menjadi imam sholat. Nah, siapa di antara para sahabat yang lain yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk menggantikan sholat selain Sayyidina Abu Bakar? Tidak ada. Jadi ketika akan diangkat sebagai pengganti Rasulullah sebagai khalifah yang pertama, itu pertimbangannya adalah kesolehan, ya, kesolehan daripada Sayyidina Abu Bakar, orang yang pernah diminta Rasulullah untuk menggantikan sholat. Nah, kalau sekarang ini diterapkan siapa orang yang sholatnya terbaik untuk menjadi pemimpin, ya tentunya sekarang menjadi pertimbangan yang berbeda ya. Nah, sekarang pertimbangannya bukan sholatnya yang paling tekun, tapi juga bagaimana bisa memimpin negara. Karena konteksnya era sekarang ini berbeda. Nah, begitu pula ketika seorang wanita ingin mencontoh sosok Aisyah ini ya, itu dalam konteks-konteks tertentu, misalnya meriwayatkan satu hadis kan tidak mungkin ya, karena Rasulullah juga sudah wafat. Jadi yang ditiru bukan yang itunya, karena Aisyah misalnya meriwayatkan hadis sampai 2000 hadis ya. Nah, kontekstualnya itu Aisyah selalu mendukung suaminya ya, untuk membantu perjuangan suaminya. Kalau sekarang mungkin di era emansipasi wanita seperti ini ya, seorang istri itu melihat suaminya itu mempunyai karya apa, bekerja di mana, ya, posisinya sebagai apa, itu mendukung sekali. Misalnya sebagai seorang pejabat ya, istri yang baik, yang soleha itu yang selalu menasihati, Pak, dihati-hati Pak, di kantor banyak godaan ya. Godaan apa? Godaan korupsi. Maka perempuan yang baik, istri yang baik itu selalu menjaga suaminya jangan sampai menjadikan pekerjaannya itu sebagai sarang maksiat. Jangan terus malah sebaliknya, Pak, ini mumpung Bapak di tempat yang basah ya,
piye lah Pak carane supaya bisa dapat uang yang banyak ya, supaya saya bisa beli gelang kalung emas dan sebagainya. Ini banyak sekali ya pejabat-pejabat yang dikarenakan permintaan atau tuntutan daripada istri kemudian suaminya menjadi seorang koruptor. Non sewu banyak sekali yang sampai sekarang yang dulu itu menjadi praktisi ya untuk menggembor-gemborkan jangan sampai korupsi dan sebagainya. Tapi ternyata ketika dia mengatakan kasihan anak dan istri kita, bagaimana malunya mereka ya, ketika justru yang ngomong seperti ini justru malah godaannya yang sangat besar sehingga akhirnya juga terjerumus juga naudzubillah min dalik. Jadi istri yang sekarang ini kalau ingin meniru sosok Aisyah bagaimana supaya selalu mensupport suaminya, menjaga suaminya juga supaya bagaimana agar tidak terjerumus dalam satu permasalahan. Jadi istri yang baik, yang soleha itu yang bisa membantu suaminya mengatasi masalah tanpa masalah. Ya seperti pegadaian seperti itu. Ya kira-kira seperti itu Pak Yarto. Jadi ketika wanita yang sekarang ini ingin meniru Aisyah itu dalam kontekstualnya ya disesuaikan mungkin akhlaknya beliau kemudian tutur kata beliau dalam menjaga kehormatan beliau ini yang patut dicontoh dari sosok Aisyah seperti itu Mbak Rosi. Baik, jadi itu tadi ya Ustaz, mengatasi masalah tanpa masalah. Betul. Langganan kita. Semboyannya. Baik Ustaz, ini sudah ada yang bergabung, ada Pak Soekarno yang ada di Klaten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaum ibu yang beragama Islam ini alangkah anggunnya kalau berjilbab atau berkerudung. Nah, Pak Ustadz, kenapa ada kaum ibu yang sebagian kok belum berhijab ini? Padahal agama ini juga mengajarkan atau menuntutkan khususnya Islam ini untuk berhijab. Dari Pak Soekarno yang ada di Jabar Klaten. Baik, Pak Karno yang ada di Jabar Klaten, alhamdulillah beliau juga mengikuti kita ya dalam kajian religi pagi terus. Memang dalam konteks sekarang ini ya wanita ini di Indonesia apalagi itu ya di kantor-kantor pejabat-pejabat juga banyak dari golongan wanita. Jadi sebetulnya potensi untuk menimbulkan dosa itu sebetulnya lebih besar ya. Maka perintah untuk berjilbab ini justru ditekankan ya kepada wanita-wanita yang belum berjilbab. Nah, ada ulama memang yang berpendapat bahwa yang penting menutup aurat itu sekadarnya, yang pantas begitu. Tapi itu jarang sekali. Jadi ulama yang masyhur itu adalah menutup semua auratnya. Termasuk rambut. Rambut ini walaupun mahkota tapi kan untuk pribadi, untuk keluarga, untuk suaminya. Tapi untuk di luar sana itu tidak boleh diperlihatkan ya. Nah ini bagi yang belum gitu ya, bagi yang belum ya tidak usah dihakimi, tidak usah justice. Artinya kita dorong terus pentingnya menutup aurat. Misalnya ya ada seorang perempuan yang pakai jilbab di jalan. Apa ya mungkin ada laki-laki itu yang berani ya celelean atau menjadikan perempuan ini sebagai sasarannya itu jarang sekali ya. Umumnya itu lelaki itu ketika menggoda perempuan itu perempuan yang memang seperti memang disengaja untuk supaya laki-laki ini menggoda. Jadi memancing-mancing begitu ya. Maka pelecehan seksual itu biasanya terjadi kepada seorang perempuan yang memang terlalu terbuka auratnya. Ya misalnya pagodane gitu, pagoda itu paha, pinggul dan dada misalnya. Kaosnya dipakai ya, kaos yang belum jadi itu sampai belekane ketok gitu ya, pakai yang ketat-ketat itu ya. Nah, ini yang menimbulkan syahwat kepada seorang laki-laki. Memang laki-laki ini berbeda dengan perempuan. Jadi kalau perempuan ini ada yang mengatakan suaranya saja sudah aurat ya, karena mengatakan gitu saja. Perempuan dengan laki-laki beda hasilnya ya. Kalau laki-laki gitu itu dikira edan apa kayak gitu. Tapi kalau perempuan gitu, wah ono apa kayak mesti pikirannya yang bukan-bukan. Itu suaranya ada yang mengatakan aurat. Tapi menurut Imam Syafi'i enggak ya. Dalam sholat saja itu ada aurat yang
di dalam sholat itu tidak menjadi aurat, yaitu telapak tangan dan wajah. Itu menurut pendapat Imam Syafi'i. Tapi kalau di luar justru malah menjadi aurat, ya. Maka bercadar itu juga jangan dihakimi, jangan diejek, ya, karena bercadar ini juga bagian daripada mencegah kemaksiatan. Nah, terus bagaimana? Ya pelan-pelan, yang belum, ya, supaya pelan-pelan, misalnya ketika menghadiri pengajian kan sudah berjilbab, ya, nanti mungkin di kantor misalnya kalau mau berjilbab, mungkin kalau belum setiap hari, ya setiap hari Jumat, terus nanti hari apa, terus ditambah lama kelamaan juga nanti akan terbiasa, ya. Nah, kemudian yang kedua, triknya supaya terbiasa berjilbab itu nyari jilbab yang kira-kira sesuai dengan face daripada wajahnya. Kan sekarang banyak sekali, ya, hijab syar'i. Jadi jangan khawatir kalau kehilangan cantiknya, ya, mbak-mbak ini jangan sampai dengan jilbab ini mengganggu kecantikannya. Wah, engko aku nek nganggo jilbab ki elek dan sebagainya, eman-eman rambutnya dan sebagainya. Loh, sekarang ini zaman global, zaman milenial, banyak sekali jilbab syar'i itu yang pantas, tidak kehilangan mode, tidak kehilangan kecantikannya, tidak kehilangan penampilannya. Insya Allah dengan hijab syar'i yang sekarang bermacam-macam, beraneka ragam model, insya Allah tetap tampil trendy dan juga masih cantik juga. Nah, seperti itu, ya. Jadi jangan sampai menjadikan kita merasa kehilangan kecantikan gara-gara jilbab. Akhirnya jilbabnya menjadi tersangka loh ini, ya. Jadi hijab ini atau jilbab justru dijadikan itu sebagai hiasan daripada tubuh kita seorang perempuan, ya, tubuh seorang perempuan dari juga kemaksiatan orang lain. Seperti itu, Mbak. Baik, lanjut lagi Ustadz. Kali Yeah. ini ada Pak Juni Abadi yang ada di Gunung Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, dalam Quran surat Az-Zumar 10 ini mengatakan bahwa sesungguhnya hanya orang-orang yang sabar yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Maksudnya sabar yang seperti apa? Ini dari Pak Juni Abadi. Sekaligus barangkali juga saya tambahkan, Ustadz, apakah ini juga kesabaran dari Aisyah radhiyallahu an ini juga ada dalam surat Az-Zumar yang dimaksudkan atau untuk semua kalangan ini, Ustaz? Silakan. Baik, jadi mengenai di surah Az-Zumar ini memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan ayat ini sebagai orang-orang yang supaya menjadi orang yang terpilih gitu, ya. Qul ya ibadiyalladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Surah Az-Zumar, ya, ayat 10, ya. Qul ya ibadiyalladzina amanu, ya, katakan hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Ya, tentunya umum, ya, sebetulnya tidak hanya perempuan saja ini. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, ya. Jadi orang-orang yang berbuat baik maka sebetulnya hakikatnya adalah untuk dirinya sendiri. Ya, paribasan wong sak donya ora nyembah Gusti Allah kuwi Gusti Allah ora patheken, tidak mengurangi kemuliaan, kemahabesaran, keagungan Allah, ya. Satu, dua, bahkan berapa orang tidak satu pun yang kenal dengan Allah, Allah tetap maha besar dan Allah tetap Rahman dan Rahim, memberikan rizki kepada makhluknya dengan Rahman dan Rahimnya. Jadi kalau ada orang yang berbuat baik maka sebetulnya itu kembali untuk orang yang berbuat baik itu. Dan bumi Allah itu adalah luas, ya, supaya kita ini diingatkan supaya selalu bersyukur kepada Allah. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Ini bukan tertuju kepada Aisyah saja, kepada semua perempuan saja, tapi kepada semua yang ada di dunia ini, semua manusia. Diingatkan oleh Allah bahwa orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan. Kemudian yang kedua, diingatkan bahwa seseorang sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Jadi kesabaran ini, Mbak Rosi, itu adalah level atas, ya, setelah bersyukur.
Jadi level yang tertinggi itu adalah bersyukur kepada Allah. Orang yang bersyukur itu adalah orang yang ikhlas. Ya, sebetulnya mukhlasin, orang-orang yang diikhlaskan oleh Allah. Ya, kenapa dia bisa ikhlas ya? Karena sebelumnya sudah bersyukur. Nah, setelah bersyukur, level kedua itu adalah bersabar. Karena banyak sekali orang yang mengeluh, banyak sekali orang yang tidak menerima atas ujian dari Allah, maka kemudian sedikit sekali orang yang bersyukur dan bersabar ini. Dua hal ini adalah sedikit sekali di dunia ini. Ketika mendapatkan ujian, banyak orang yang tidak bisa bersabar. Nah, bagi orang yang bersabar maka akan diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk kasus Aisyah tadi yang kita ceritakan. Beliau mendapatkan fitnah yang sangat besar. Coba bayangkan waktu itu belum ada WA, belum ada medsos, tapi hoax sudah ada. Bagaimana? Iya, betul. Bagaimana cara menanggulangi? Kalau sekarang mungkin langsung bikin pamflet bahwa itu adalah hoax. Selesai Mbak Rosi ya. Tapi dulu mengembalikan bahwa Aisyah ini adalah wanita suci, wanita yang terhormat itu lama sekali, bertahun-tahun. Kenapa? Karena kasusnya sudah tersebar di mana-mana bahwa Aisyah ini pernah seperti ini, pernah seperti ini. Nah, maka ini menjadikan Allah Subhanahu wa taala memberikan nilai plus kepada orang-orang yang bersabar atas segala macam ujian. Jadi ayat ini Az-Zumar ayat 10 sebetulnya adalah untuk umum, bukan hanya seorang wanita saja. Pokoknya asal orang yang bersabar maka dia akan mendapatkan nilai plus dari Allah dengan pahala yang sangat-sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu Mbak Rosi. Baik, Ustaz, barangkali ini pertanyaan yang terakhir. Nggih. Tidak ada hubungannya dengan topik kita, Ustaz, tapi Nggak apa-apa. akan tetap kami sampaikan dari Pak Rozi yang ada di Gubuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rozi di Gubuk, melahirkan di bulan puasa, untuk mengkodoknya ini membayar fidyah atau mengganti di hari lain ya Ustaz? Terima kasih. Oh baik, ini tidak berpuasa karena melahirkan ini Ustaz. Silakan. Iya, baik. Ketika orang melahirkan itu posisinya itu adalah beliau sedang nifas ya. Maka nifas ini karena bukan masuk kategori orang yang pikun atau orang yang memang tidak bisa mengganti, maka untuk selanjutnya setelah Lebaran, setelah Idul Fitri, maka dia dianjurkan untuk mengganti, mengkodo ya. Jadi kalau 40 hari ya sudah dicicil saja, misalnya Senin Kemis, Senin Kemis, Senin Kemis begitu ya. Ada ulama juga yang berpendapat untuk membayar fidyah ya, membayar fidyah. Tapi itu sedikit sekali ya, kita sepakat yang mengganti saja. Misalnya nifasnya 40 hari ya sudah kita membayar dengan mencicil ya, mencicil misalnya kok dalam 1 tahun kan 12 bulan, misalnya 12 bulan ya kita cicil dari Senin Kemis itu nanti akan selesai. Ya, kemudian yang kedua itu ada ketika dia sedang menyusui ya, kalau menyusui ini juga bisa dua ya, kalau dua masalah ya, dua persoalan. Kalau dia takut kepada anaknya, malah justru dia harus membayar dua-duanya, ya mengqadha ya membayar fidyah. Maka dia tidak boleh takut kepada anaknya. Jadi artinya anaknya itu yang melindungi Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh takut terhadap anaknya nanti kalau ada apa-apa. Tidak boleh mempunyai perasaan seperti itu. Kalau mempunyai ketakutan seperti itu malah justru mendapatkan dua apa yang dia harus dilaksanakan, yaitu yang pertama mengqadha dan yang kedua itu membayar fidyah. Nah, kalau dia takutnya kepada dirinya sendiri, maka dia hanya mengqadha saja ya. Untuk yang nifas tadi selama 40 hari dengan mengqadha kalau dia tidak dalam keadaan sakit ya. Tapi kalau dia sudah nifas, dia sakit yang memang sakit ini parah ya sampai berbulan-bulan, maka ulama juga berpendapat ada rukhsah atau keringanan untuk membayar fidyah saja. Ya, tapi kalau posisi normal hanya melahirkan biasa, maka dia mengganti dengan mengqadha. Seperti itu, Mbak Rosi. Baik, Ustaz, mendekati pukul 6, silakan untuk diberikan penutup untuk pagi hari ini, meneladani sosok Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Silakan Ustaz.
Baik, para pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sosok Aisyah adalah sosok wanita yang sangat terhormat, yang selalu menjaga kesuciannya. Beliau adalah istri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang sangat-sangat disayang oleh Rasulullah dengan panggilan wahai yang kemerah-merahan atau ya Humaira. Ini menjadikan pembelajaran kepada wanita-wanita di zaman sekarang untuk kita bagaimana mencontoh beliau dalam kontekstualnya, ya, menjaga kehormatannya, kemudian menjaga suami dan keluarganya, juga bagaimana membantu perjuangan daripada suaminya untuk mencapai kesuksesan bersama. Sosok Aisyah adalah suri toladan untuk semua wanita di dunia ini, ya, kepiawaian beliau, kesucian beliau, keteladanan beliau, kemudian semua saja yang dilakukan oleh Aisyah ini menjadi percontohan untuk wanita-wanita penduduk dunia. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita akhiri dengan bacaan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Mbak Rosi sudah menemani ceramah religi pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Khairul Abid. Sama-sama. Demikian tadi pendengar telah